Saat ini kita berada di pemakaman Kembang Kuning, Surabaya, ya. Dan tepat di depan kita saat ini adalah komplek pemakaman orang Yahudi. Namun di tempat ini terdapat berbagai agama, ya. Ada Nasrani, Tionghoa, Konghucu, dan yang di depan kita saat ini adalah makam orang-orang Yahudi yang berada di Indonesia pada masa itu, ya. Kurang lebih luas dari area makam Kembang Kuning ini adalah 15 hektar, terluas di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, teman-teman, ya. Bayangkan area makam seluas 15 hektar berarti sangat luas sekali, teman-teman, ya. Dan tempat di depan kita ini adalah makam penganut Yahudi, termasuk mertua dari artis terkenal ibu kota, yaitu Maya Carlos Musri, dimakamkan di tempat ini, teman-teman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Saat ini kita berada di sebuah komplek pemakaman yang luasnya sangat luas sekali, kurang lebih 15 hektar, teman-teman, ya. Ini adalah makam terluas di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Di tempat ini berbagai komunitas, suku, agama berada di tempat ini, teman-teman, ya. Ada Konghucu, Nasrani, bahkan Yahudi, teman-teman, ya. Kali ini kita akan coba menelusuri komplek makam orang-orang Yahudi yang berada di tempat ini, teman-teman, ya. Jadi tidak hanya orang Nasrani saja di tempat ini, namun ada beberapa orang Yahudi yang dimakamkan di tempat ini. Jadi dulu pernah ada komunitas Yahudi yang hidup di masa itu di tempat ini, teman-teman, ya. Termasuk ayah dari Irwan Musri, suami dari artis Maya, ya, mantannya Dhani Ahmad, ya. Jadi Irwan Musri ini ayahnya bernama Carlos Musri. Dia adalah seorang tokoh perjuangan yang dimana ikut berjuang untuk mengusir penjajah di Indonesia pada waktu itu. Namanya Carlos Musri, teman-teman, ya. Oke. Dan di tempat ini bersebelahan dengan tempat pembakaran jenazah atau tempat kremasi, teman-teman, ya. Jadi dekat dari area komplek makam Kembang Kuning ini terdapat tempat untuk melakukan kremasi, pembakaran jenazah bagi orang-orang yang keluarganya meninggal dan ingin dikremasi. Maka di tempat ini yang kita lihat, kita akan coba menelusuri di mana letak daripada makam orang-orang Yahudi di Indonesia. Jadi dulu sudah ada ternyata, teman-teman, ya. Nah, di tempat itu adalah tempat untuk melakukan kremasi, teman-teman, ya, pembakaran jenazah. Jadi setelah dibakar, abunya diambil, ditaruh
digendong atau apa dan kemudian dimakamkan di area tempat ini. Seperti itu teman-teman. Ya, kelihatannya itu sedang ada aktivitas pembakaran jenazah ya, karena cerobongnya itu terdapat asap yang membumbung tinggi teman-teman ya. Itu berarti di dalamnya ada kegiatan aktivitas pembakaran jenazah. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk mencari dan menelusuri letak kaum Yahudi yang berada di pemakaman Kembang Kuning, Surabaya ya. Tempat ini berada di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur teman-teman ya. Kita coba akan terus menggali letak daripada pemakaman orang-orang Yahudi. Dan kita lihat di depan kita ini ya, terdapat beberapa makam orang Yahudi berlambangkan lambang kebesaran Raja Daud atau King David, ayah daripada Salomo atau Sulaiman teman-teman ya. Dan kita lihat jadi lambang orang Yahudi ini bergambarkan ini ya, lambang kebesaran daripada Raja Daud, yaitu bintang ya. Kita lihat segitiga bolak-balik seperti itu teman-teman ya. Jadi segitiga bolak-balik ini adalah lambang orang-orang Yahudi yang dimakamkan di tempat ini ya. Kalau dianalisa lebih jauh, memang bendera orang-orang Yahudi juga memakai lambang kebesaran Raja Daud ya. Jadi segitiga dibolak-balik seperti bintang teman-teman ya. Area makam Yahudi ini memang jika dihitung nggak seberapa banyak teman-teman ya. Beda dengan makam-makam yang lain seperti Nasrani, Tionghoa di tempat ini. Jadi makam ini menjadi makam elit di zamannya. Termasuk wali kota Surabaya kedua itu juga dimakamkan di tempat ini teman-teman ya. Jadi makam Kembang Kuning ini adalah makam yang sangat istimewa sekali ya. Jadi nggak sembarangan orang untuk bisa dimakamkan di tempat ini. Dan kita lihat itu. Nah, ada siapa tuh? Charles Musri. Nah, Charles Musri ini adalah dan itu Charles Musri teman-teman ya, itu adalah mertua daripada artis ibu kota, yaitu Mbak Maya, mantan daripada Dedengkot Bendewa Ahmad Dhani teman-teman ya. Ayahnya Irwan Musri yang saat ini menikah dengan Maya, mantan Dhani Ahmad. Dan kita lihat di sudut batu nisan itu ya, berlambangkan lambang kebesaran Raja Daud ya. Jadi dulu memang orang Yahudi sudah ada di Indonesia teman-teman ya, sehingga makamnya ditempatkan di Kembang Kuning bagian-bagian tertentu ya. Dan saat ini kita bisa melihat secara langsung mengenai makam orang-orang Yahudi yang berada di Jawa Timur ya. Dan beliau-beliau ini dimakamkan di tempat ini bukan orang sembarangan, karena dulu Kembang Kuning ini merupakan makam orang-orang elit, termasuk wali kota Surabaya yang kedua dimakamkan di tempat ini teman-teman ya. Jadi gak sembarangan dulu itu ya. Dan ini adalah Charles Musri, mertua daripada Bunda Maya, mantan istri dari Ahmad Dhani yang sekarang dinikahi oleh Irwan Musri.
Irwan Musri ini adalah anak daripada Carlos Musri. Ya. Oke, kita akan terus menelusuri teman-teman ya mengenai makam Yahudi yang berada di Surabaya ini, teman-teman. Kita lihat ini juga makam, namun makam orang lain ya, karena di Batu Nisan tidak ada lambang kebesaran orang-orang Yahudi, yaitu segitiga dibolak-balik teman-teman seperti bintang ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada informasi yang kami sampaikan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini hanyalah sebuah konten ya yang minimal menjadi edukasi teman-teman ya. Kami ucapkan salam rahayu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.